Pesohor bedol nyalek jadi topik perbincangan Ayu Sebar pagi hari ini bersama Tina Talisa. Langsung Teh Tina, kita lanjutkan tadi di awal sudah saya tanyakan terkait apa sih alasan seorang Tina Talisa dan juga mungkin secara umum seorang artis atau pesohor memilih untuk terjun sebagai seorang calon legislatif. Kalau kita kaitkan dengan modal, menurut Tina Talisa sendiri, apakah memang sosok seorang artis atau pesohor termasuk seorang jurnalis kita sebut demikian juga sudah memiliki modal yang sangat kuat untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk nantinya terpilih sebagai anggota legislatif? Jadi kan rumusnya kalau dalam pemilu itu ada 3 hal, dikenal, disukai, dipilih. Popularitas, elektabilitas, popularitas, kemudian likability-nya, tingkat kesukaannya, baru elektabilitasnya. Nah, artis memang punya keunggulan dari sisi popularitas, tetapi jangan lupa tergantung juga dapilnya. Jadi misalnya ada artis tertentu yang barangkali di tingkat nasional tidak terlalu populer, tapi dia sangat kuat mengakar di dapil tersebut. Misalnya daerah Pantura gitu ya, di dapil Jabar 9, Subang, Majalengka, dan Sumedang populer di sana. Tapi ada juga artis yang memang kuat di nasional, dia kuat di daerah juga kuat. Jadi sebetulnya popularitas itu iya satu poin yang memang dimiliki oleh artis atau pesohor. Tapi dalam konteks katakanlah saya orang Jawa Barat, saya asli Bandung. Tapi pada saat saya sudah lama di Jakarta, bukan berarti saya nggak punya pekerjaan rumah pada saat saya harus turun di dapil Jabar 2. Minimal saya harus mengingatkan bahwa memang secara kultur dan historis saya memang adalah orang Jawa Barat dan memang asli dari kota Bandung dan tinggal memang di Kabupaten Bandung saat kecil, lalu di Kabupaten Bandung Barat sekarang orang tua saya. Jadi nggak serta-merta. Kalau misalnya orang berpikir bahwa populer maka berujung jadi terpilih, itu belum tentu. Karena populer yang kedua rumusnya adalah setelah dikenal, disukai. Kita kan sering menemui juga ada tokoh-tokoh yang dikenal tapi kurang disukai. Iya nggak, Gung? Nah, jadi nggak serta-merta tuh, karena setelah dikenal mesti disukai dulu, itu baru kemudian ada peluang untuk dipilih. Dikenal, disukai, tapi terkadang juga masyarakat masih agak ada kebingungan, rasa bingung. Seperti sekarang Tina Talisa ini kan maju untuk dapil Jabar 2, yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Yang jadi pertanyaan adalah, sudah sejauh mana sih sebenarnya seorang Teh Tina ini bisa memahami dan mengenal dapil Jabar 2 itu dengan segala permasalahannya yang saat ini sedang memang itu adalah pekerjaan rumah seluruh calon anggota legislatif yang ditempatkan di dapil yang beragam. Saya ditempatkan di dapil yang memang kebetulan daerah asal saya. Tapi ada misalnya caleg yang ditempatkan katakanlah secara kultur dan historis dari Pulau Jawa, tapi ditempatkan di dapilnya di NTT misalnya. Nah, sesungguhnya itu adalah challenge atau tantangan bagi masing-masing anggota legislatifnya. Bagaimana dalam kurun waktu yang relatif singkat mengenali wilayahnya, mengenali demografinya, juga mengenali apa yang menjadi suara dari masyarakat di sana, yang akhirnya berujung pada tanggal 17 April kemudian memilih yang bersangkutan dipercaya untuk mewakili suara rakyat. Kalau begitu apa masalah yang mungkin sudah Teh Tina ketahui dari dapil? Saya mau belajar, ini adalah untungnya jadi jurnalis. Jurnalis itu modalnya adalah riset, betul tidak? Saya selalu membahasakan bahwa jadi jurnalis itu modalnya adalah sikap keingintahuan yang besar. Nah, pada saat saya ditugaskan oleh partai di dapil Jabar 2, maka yang saya lakukan pertama adalah saya mencari data BPS, data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dalam angka. Ada problem-problem terutama diantaranya soal pendidikan dan kesehatan. Jadi di Kabupaten Bandung misalnya, angka untuk balita, kematian bayinya masih relatif tinggi. Ada perbaikan, tapi masih ada masalah di sana. Kematian ibu melahirkan juga masih relatif tinggi, meskipun sekali lagi ada perbaikan di sana. Lalu angka diare misalnya, balita yang mengalami diare itu masih relatif tinggi, dan ini adalah persoalan yang bukan hanya urusan kesehatan, karena kesehatan itu urusannya dengan sanitasi juga. Jadi kalau diare, kita nggak bisa tuh hanya nyembuhin pada saat diarenya terjadi, tapi bagaimana pola hidup masyarakatnya, apakah akses dan ketersediaan terhadap air bersih sudah cukup, karena itu adalah cara supaya kita lebih sehat. Apakah masyarakat sudah paham cara mencuci tangan yang benar, karena hal sederhana itu adalah cara-cara pencegahan yang berujung pada kesehatan, dan itu berdampak pada indeks pembangunan manusianya. Dan ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan bahwa Anda memilih untuk Komisi 9 tadi ya. Salah satunya di dalamnya ada kesehatan itu. Betul. Tapi kalau Anda melihat gitu ya, memandang tanggapan terkait dengan mereka semua yang seorang sosok artis atau pesohor yang mereka pun terjun di politik praktis ini, apakah mereka juga sudah memiliki persiapan yang kuat? Seperti mungkin sekarang Anda bisa dikatakan sudah ada riset dan segala macam. Tapi kalau pendapat Anda, apakah mereka juga melakukan hal yang sama? Menurut saya sekali lagi, ini akan kembali kepada individu masing-masing. Apakah pada saat pileg ini serius nyalek, atau pada saat pileg ini
hanya baru melatih diri untuk terjun ke politik praktis. Nah, kalau saya perhatikan terutama misalnya di Nasdem itu upaya untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi calegnya dilakukan dengan sangat terstruktur dan terorganisir dengan baik. Contohnya hari ini saja di Akademi Bela Negara Partai Nasdem itu sedang dilangsungkan pelatihan. Pelatihannya banyak topiknya, soal ideologi kebangsaan, soal ekonomi, soal kesehatan. Jadi sebetulnya ini adalah pekerjaan rumah bagi partai politik dan juga bagi individu yang nyaleknya. Jadi kita nggak bisa hanya misalnya partai politik melakukan apa, lalu caleg apa, tapi harus dua-duanya sama-sama bekerja. Karena artinya parpol juga begitu harus punya peran besar untuk bisa membimbing. Betul. Karena kan latar belakang berbeda-beda. Ini misalnya begini, jangan cuma menyebutnya artis, katakanlah latar belakangnya pengacara. Kalau pengacara pintar di bidang hukum, tapi apakah di bidang kesehatan cukup memahami? Kan perlu waktu juga. Atau misalnya ahli ekonomi, soal hukum kan harus belajar juga. Jadi sebetulnya saling melengkapi dan harus saling belajar satu sama lain. Karena pada saat masuk ke dapil, boleh kita tahan? Oh boleh dong. Kita harus sudah terlebih dahulu. Ini semangat sekali memang Teh Tina untuk membahas terkait topik pagi hari ini. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama iNews Jabar.